Masya Allah, ini semua lengkap dan semua satu nasib, sama-sama lapar puasa. Jadi, mohon perhatian, udah nggak ada yang nyusul lagi. Yang ibu-ibu udah bisa dikunci pintunya. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Taib, ikhwah sekalian, diperhatikan bukunya, disimak dengan baik. Ustadz Fauzi akan membacakan versi lengkapnya karena hadis ini tawilun masyhurun, kata Imam Al-Aini. Ya, Badruddin Al-Aini memiliki syarah Umdatul Qari, ya, pesaing Ibnu Hajar, ya, bahkan rival paling sengit ketika masa hidupnya. Ya, kalau antum membaca sirahnya bagaimana Al-Hafidh Ibnu Hajar dengan Al-Hafidh Imam Al-Aini, ya, berpolemik, ya, berebut pengaruh, dan akhirnya Allah berikan bahwa kitabnya bertahan di tengah kita, ya. Tetapi Al-Hafidh lebih moncer, lebih dipakai oleh umat, mungkin berkat keikhlasannya. Karena beliau menulis Al-Fathul Bari itu 25 tahun. Dan Imam Al-Aini juga, Masya Allah, saya belum mendapati syarah kitab Sahih Bukhari paling lengkap dibanding Umdatul Qari. Dan memang dia itu mu'arrikh, makanya dari sisi pentarikhan itu sangat rinci dan juga runut, lengkap, ya, makanya al-mu'arrikh, al-muhaddis, al-mufassir, al-faqih, ya. Beliau Suria, kemudian akhirnya tinggal di Mesir, karena ketika itu Mesir menjadi pusat pemerintahan pada abad awal-awal 15. Kalau kita lihat tahun meninggalnya itu 50, kalau Al-Aini 821, itu pas kurang lebih zamannya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, setelah itu zaman wali.
Jadi kalau kita lihat pengaruh Islam Wali Songo itu lebih kepada Mesir daripada Turki. Makanya lebih kental mazhab Syafi'i di sini. Ya, kalau memang Turki itu lebih terpengaruh pada Hanafi. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut dibaca. Hadis yang pertama belum, nanti yang kedua ya. Haddatsana Hajjaj ibnu Minhal dulu. Iya, Hajjaj ibnu Minhal dulu. Diperhatikan hadis 55. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musanniful imamu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah. Wa nafa'ana bi'ilmihi wa ilmi ustadzina fid dunya wal akhirah. Amin. Haddatsana Hajjaj bin Minhal. Baik. Hajjaj ibnu Minhal ini muhaddis, profesinya broker. Simsar, makanya muamalah simsar itu sah. Ya, kalau sekarang dipraktekkan di bank syariah itu murabahah. Dia membeli atau menjual sesuatu dengan keuntungan yang jelas itu. Nah, ini jagonya. Bahkan simsar yang sangat ulung dan sangat mumpuni. Makanya kekayaannya melimpah. Antum juga harus begitu. Ya, karyawan IHBS itu juga harus ada usaha, bukan bisnis tapi dagang. Apa bedanya? Kalau dagang sambilan, kalau bisnis gak bisa sambilan. Daripada antum ngentit, nah itu, apalagi ngentit duit yayasan, ketagih sampai akhirat. Ya. Hajjaj ibnu Minhal, dia seorang Khurasani Musir kaya raya, Masya Allah. Dan Imam Al-Bukhari sangat mengagumi beliau karena sama-sama Khurasan. Makanya guru di antara sekian guru yang dipakai pintu riwayat adalah Al-Hajjaj ibnu Minhal. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut yang kedua. Qala haddatsana Syu'bah. Taib, Syu'bah masyhur, Syu'bah ibnu Hajjaj yang berkali-kali ya kita mendapatkan jalannya, yang memang Syu'bah ini di antara sekian Amirul Mu'minin fil hadis. Ya, Syu'bah ini menghabiskan waktunya, umurnya, hartanya untuk mencari hadis, menebarkan ilmu. Makanya rumahnya itu dijual satu persatu, tiangnya, jendelanya ini sampai habis untuk beli buku. Antum sekarang nggak perlu beli, tinggal download, itu pun nggak kebaca. Nah, itu terus antum minta surganya Firdaus gitu. Itu gimana itu? Syu'bah ibnu Hajjaj saja coba. Qala akhbarani Adi bin Thabit. Nah, Adi bin Thabit Al-Ansari ini seorang tabi'in, anaknya sahabat. Jadi ibunya itu saudaranya sahabat yang meriwayatkan ini. Dan dia unik, ahli sunnah, menjadi imam masjid Syiah di Kufah, dan bahkan dia menjadi qadhinya. Ya, ini satu-satunya ulama, Masya Allah, Adi ibnu Thabit Al-Ansari, Ansar, jadi dari ini Khazraji ya. Lanjut. Qala sami'tu Abdullah bin Yazid. Nah, Abdullah bin Yazid ini adalah sahabi. Ya. Ya, dia lahus suhbah, meriwayatkan dari sahabat. Ayo lanjut.
An Abi Mas'udin an Nabi sallallahu alaihi Abu Mas'ud ini Al-Badri. Bukan berarti beliau ini ikut perang Badar kata para ulama sebagian. Tapi dia itu tinggalnya di kampung dekat daerah perang Badar. Makanya mendapatkan gelar Al-Badri. Ya. Karena dikorek dari sisi sejarah, beliau itu baru ikut perang pada waktu perang Uhud. Badar belum ikut. Makanya Al-Badri, Abu Mas'ud Al-Badri, karena beliau tinggal di daerah Badar. Lanjut. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahlihi yahtasibuha, fa huwa lahu shadaqah." Baik. Idza anfaq. Anfaq itu dari kalimat nafaq. Nafaq itu apa? Berlubang, terowongan. Nafaq. Nafaq itu bermakna nafid, juga nafada, artinya habis. Ya namanya orang itu kalau sudah infak, nafkah dikasihkan keluarga, ya pasti bolong hilang. Jadi jangan dipikir-pikir, apalagi dicatat. Itu dihitung bunganya, itu mah LPDP itu. Itu. Makanya sama istri itu harus siap bolong, siap rugi, siap hilang. Paham nggak? Iya, harus bonyos. Berani kawin harus siap bonyos. Makanya istri pelit wah bagus, suami pelit jelek. Makanya kata Ali, ada sesuatu yang bila di perempuan baik, di laki jelek. 1 pelit, 2 pengecut, 3 tergantung, ketergantungan ya. Itu bagus. Pelit, pengecut, tergantung, bikin bagus suaminya. Pelit, duitnya suami awet. Tergantung, nggak nantang-nantang. Kalau jantan ceraikan mas saya, no. Tergantung biar apa? Butuh sama antum terus. Karena kalau istri nggak butuh antum, wassalam. Makanya di situ ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Allah tegaskan min amwalihim. Dari situ laki itu harus punya duit. Bahkan harus lebih banyak duitnya dari istri. Paham nggak? Kok nggak jawab nih? Ya. Idza anfaqa ar-rajul 'ala ahli. Ahl itu bermakna ali. Cuman penggunaan al itu untuk kaum bangsawan. Kalau ahlu itu untuk rakyat biasa. Kalau rakyat jelata ahlun, kalau rakyat jelita alun. Jadi makanya ahlul bait. Itu kan kita. Ahlul bait. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli, karena bangsawan. Itu. Kalau beco ahlun. Nah itu. Kalau ngatno ahlun. Itu. Kalau Sri Paduka ahlun. Tapi secara umum yang paling sering dipakai oleh Al-Quran dan Sunnah ahl. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Itu penggunaan aja. Kalau kita itu ingin memisahkan, mengklasifikasi, alu itu untuk kaum bangsawan, ahlun untuk orang biasa secara umum. Ini dikatakan oleh Ibnu Abbad yang dinukil oleh Imam Al-Aini di dalam kitab Umdatul Qari. Taib. Ala ahli. Terus ya. Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu shadaqah. Nah, yahtasib ini yang kaitannya dengan bab
bahwa memberi nafkah keluarga itu minal iman, buktinya butuh keikhlasan. Kalau enggak ikhlas, dicatat enggak sebagai nafkah? Dicatat, tapi pahala enggak. Makanya secara HAM orang yang memberi duit non muslim dan yang lainnya sudah selesai, haknya ditunaikan, tapi berpahala tidak, itu tergantung yahtasibuha. Dan bahkan tidak main-main, Rasulullah menegaskan fahuwa lahu sadaqah. Jadi kalau antum jarang-jarang sedekah karena sibuk memberi nafkah keluarga, jangan sedih. Karena apa? Sudah ganti. Bahkan Rasulullah mengatakan, a'dhamu dinarin ajra dinarun yunfiquhu ar-rajul ala 'iyalihi. Dinar yang paling besar pahalanya adalah dinar seorang yang dia infakkan untuk keluarga, sebagai bentuk penjagaan wajib ku anfusakum. Kenapa? Karena tujuan perempuan menikahkan untuk mencari perlindungan, termasuk perlindungan ekonomi. Dan laki menikah untuk mencari ketenangan, termasuk ketenangan zahir batin. Nah, makanya Masya Allah nih, nanti ketenangan batinnya itu di hadis berikutnya, ketenangan zahir itu. Oke, dibaca Ustaz Fauzi. Langsung aja hadis yang berikutnya. Qala al-musannif haddatsana al-Hakam ibn Nafi'. Hakam ibn Nafi' ini Abul Yaman Al-Himsi, ya sama ya. Jadi ini juga gurunya Imam Al-Bukhari yang paling dia kagumi, paling dia hormati. Qala akhbarana Syu'aib. Syu'aib ini bin Saleh juga sama. An Az-Zuhri. Az-Zuhri yaitu Abu Bakar Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri, pemimpin pembukuan hadis pada zaman Umar bin Abdul Aziz, dan gurunya anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz. Dan memiliki teman yang namanya Saleh bin Kaisan. Saleh bin Kaisan ini Masya Allah, dia mulai belajar itu umur 70 tahun. Makanya dari sisi ilmu muridnya Zuhri, tapi dari sisi umur ya bapaknya dan sekaligus teman. Makanya dia mengatakan, saya sebetulnya banyak hafalannya, kemudian kalah sama Zuhri karena dia menulis, aku enggak menulis. Karena Saleh bin Kaisan itu melarang menulis, wajib menghafal. Karena ada khilaf di antara para ulama, boleh enggak kita batu al-hadis, atau orang meriwayatkan itu minal hifdhi. Nah, termasuk Saleh bin Kaisan ini. Tapi Masya Allah kemana-mana berdua, dan bahkan yang banyak menemani beliau menjadi penasihat beliau ini Umar bin Abdul Aziz adalah dua orang ini. Makanya soleh itu. Coba kalau Pak Prabowo jadi penasihat saya, beda. Gimana? Soleh nggak? Insyaallah, mudah-mudahan antum doakan amin gitu loh. Antum sultan banget. Emang mandang lo ini gue gimana sih ceritanya? Kan mimpi awalnya itu kan bisa kenyataan gitu. Itu mimpi kenyataan, masuk istana ngemis. Itu namanya ngimpi itu. Oke. Qala haddatsani Amir bin Sa'ad. Nah, Amir ini anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Masya Allah, ketika sakit, nah ini hadis sakitnya itu panjang, nanti dibacakan Ustaz Fauzi. Nanti kita ini dulu anda cerita. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas, dibaca dulu an Sa'ad sekalian. An Sa'ad bin Abi Waqqas. Stop. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika sakit parah itu baru punya anak perempuan satu, duitnya melimpah, kaya raya.
Makanya dari situ saya baca sirahnya orang yang dijamin masuk surga 10 itu enggak ada yang miskin. Antum cek al-ashratul mubasysyaruna bil jannah. Antum cek mana yang miskin? Enggak ada. Makanya umat Islam itu harus kaya. Antum kasih contoh panutan kita yang dijamin masuk surga setelah Rasulullah, semua kaya raya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam. Wah, Zubair bin Awam itu ketika meninggal dunia, istrinya satu aja itu mendapatkan warisan 800 dirham, 800.000. Padahal itu dari 4 istri dapat 1/8. Tuh, 1/8 dibagi 4 aja dapat. Wah, masya Allah. Itu SSL itu harus gitu. Ustaz Irfan, antum tidur mojok udah tidur. Ustaz Irfan tuh bangunin lah. Sahur ya. Tapi memang masya Allah mukjizat puasa itu memang di situ, Pak. Antum seumur tidur ba'da asar itu paling sulit. Tapi giliran Ramadan puasa nikmat. Ya, pagi tidur nikmat, ba'da duhur tidur nikmat, asar apalagi. Kenapa? Antum tahu nggak rasanya? Karena saat asar itu saat stabilnya organ tubuh manusia. Kalau antum mau ke MCU dicek, itu triglyceridnya normal, asam uratnya normal, kolesterolnya normal. Fik. Makanya apa? Fly. Iya. Makanya enak tidur, ya. Tapi jangan di sini, Mas. Kita lagi serius baca Sahih Bukhari, cerita sejarah. Antum bikin sejarah sendiri dalam mimpi. Ya, antum nggak tahu tadi anak mau udah terdaftar ke istana, nggak ngerti kan? Oke. Lanjut. Sa'ad bin Abi Waqqas, subhanallah, dia dinasihatkan mau wasiat hartanya 2/3 jangan, 1/3 setengah ya jangan, fasulusu katsir antadhar warasataka aghniya'a khairun min antadharahum alatan yatakaffafun nas. Dan subhanallah, Rasulullah sudah tahu prediksi sepeninggal Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas dikaruniai anak banyak dan hebat-hebat dibutuhkan umat, di antaranya Amir, Umar, Ibrahim, Muhammad. Masya Allah. Dan ini menjadi perawi bapaknya semua. Dan bahkan Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis-hadis Sa'ad bin Abi Waqqas rata-rata dari anaknya, terutama ini hadis mencar-mencar nanti kan ada di Maghazi, ada di Shadaqah, itu dari Ibrahim, itu Ibrahim ibnu Sa'ad. Kalau ini dari Amir ibnu Sa'ad ibnu Waqqas. Lanjut baca Ustaz Fauzi. Iya, panjangnya diperhatikan, konteks panjangnya nanti saya jelasin dikit-dikit sambil nunggu buka puasa lah, ya. Antum selesai nggak selesai sama, nggak bisa makan kan? Ya, udah kita selesaikan aja, oke? Oke, nggak apa-apa, mana aja. Bismillah. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'am hajjatil wada'. Dari sini menunjukkan Rasulullah itu perhatian sangat kepada sahabatnya. Coba ketika sakit haji wada, ditengok. Dan ini menunjukkan at-tafaqqud,
ala ahwalil jamaah wal atba', itu apa sunnah. Antum lihat Umar bin Khattab ketika memimpin at-tafaqqud, dan juga bagaimana welas asih perhatian Rasulullah kepada ini, ditengok, dikunjungin ketika sakit. Dan itu hakul muslim 'alal muslim khamsun, dia kaidah kalau sakit apa nengok gitu. Dan amul wada berarti ini Rasulullah SAW sudah menjelang meninggal dunia, enggak lama. Rasulullah haji wada bulan apa? Mikir juga antum Pak. Astagfirullah. Ini sama aja ditanya istrinya Abu Darda siapa? Mikir. Ya Ummu Darda lah. Itu kau usah mikir antum gimana. Haji wada kapan? Saking laparnya ya, Masya Allah, ditanya haji sampai nggak ngerti bulannya. Itu kan Rasulullah wafat bulan Rabiul Awal ya. Bulan Rabiul Awal, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Nah, kalau Taswa' Asyura itu bulan apa? Muharram. Nah, ketika Muharram itu kan puasa Asyura kan. Nah, dapat perintah untuk Taswa'. Makanya Rasulullah mengatakan, la in baqitu ila al-'amil qabil la asumanna tasi'. Kalau umurku masih tersisa tahun depan, aku akan puasa Taswa'. Rabiul Awal udah wafat. Ini menunjukkan Rasulullah enggak tahu gaib. Inni la a'lamul ghaibah. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa sunnah itu kadang-kadang ada yang sifatnya qauliyah, tidak ada fi'liyahnya, karena Rasulullah belum sempat. Nah ini baru belum sempat itu, karena Rasulullah sudah mengatakan, jangan bilang tahlilan dulu itu sebetulnya udah ada, Rasulullah aja yang nggak sempat. Nah itu nggak bisa, ini beda babnya itu. Masa Rasulullah belum sempat tahlilan itu? Sebab Khadijah wafat belum sempat ditahlili, Rasulullah wafat belum. Bilang itu baru ada, baru boleh kalau ada nas qauliyahnya seperti ini. Contoh, Rasulullah SAW sudah memberikan format tarawih, tapi belum sempat untuk dilakukan secara rutin dari awal sampai akhir Ramadan. Tapi kan udah ada pilar dasarnya, ada kaedahnya. Makanya apa yang dilakukan Umar itu bukan bid'ah. Itu. Nah, ucapan Umar ni'matil bid'u hadhihi adalah apa? Lughatan. Kenapa? Karena syar'an itu apa? Telah dipalingkan. Makanya aslinya nas itu dipahami secara syar'i kecuali ada dalil yang memalingkan kepada lughah. Dan ini ada apa? Rasulullah sudah pernah sholat qiyamul lail pada waktu Ramadan. Nah, kan gitu. Makanya ketika Pak Kiai Idrus ketika dialog sama saya bantah itu, aslinya sesuatu itu dipahami secara syariat. Kok ini lughah? Iya, ketika tidak ada dalil yang memalingkan. Dan ni'matil bid'u ini sanggahan, seperti sanggahan Ibnu Abbas kepada orang yang mengatakan kepada Ibnu Abbas yang merutinkan sholat duha. Ibnu Abbas, apa enggak takut ini bid'ah karena Rasulullah enggak pernah merutinkan? Ibnu Abbas jawab singkat padat, ni'matil bid'ah hadhihi. Bahasa kasar kita itu gini loh Pak, kalau bid'ah lo mau apa? Gitu loh. Paham enggak? Cuman ini Arab beda. Gitu loh. Jadi sama, kalau mau lo bid'ah mau apa? Mau ada dalilnya, Rasulullah praktek kok sholat tarawih. Enggak keluar illa anni khasyitu an tufrada alaikum wa ta'jizu anha. Kan gitu. Fa ta'jizu anha hilang ketika zaman Umar bin Khattab, makanya di syariat dianjurkan dirutinkan dari awal sampai akhir dan membludak masjidnya sampai pasang lampu.
Umar patut nggak bilang, wah baru kali ini bukan berarti sholat tarawih baru kali ini pelaksanaan tarawih di Masjid Nabawi semeriah ini. Paham? Ya nggak paham ya sudah, ya itu adanya. Oke, terus apa tadi? Oh ya lanjut. Ya'uduni 'ama hajjatil wada'i min waj'in istadda bi. Ini sakit parah. Ini biasa itu Pak, namanya haji itu, masya Allah ya. Banyak orang-orang yang sakit parah itu di haji ya, bahkan mati. Makanya tamu Allah itu 3, karena 3-tiganya bisa menjurus, yaitu mu'tamir wal hajj wa ghazi. Orang yang umroh, orang yang haji, orang yang perang, itu semua rata-rata bablas, mati. Makanya wasiat itu perlu. Sehingga kalau didefinisikan haji ialah perjalanan susah, nggak boleh protes, itu haji. Itu dan masya Allah, apalagi suka duka pembimbing itu, wah harus sabar memperlakukan jamaah haji itu kayak Raja Salman. Iya, harus dilayani, harus dibaiki, wes pokoknya raja. Dan masya Allah, makanya sering saya doktrinkan ke jamaah haji, bapak ibu sekalian yang sabar haji. Perkara-perkara haji itu timbul itu kadang-kadang di luar dugaan kita, persis seperti ibu-ibu naik motor sennya kanan beloknya kiri, itu haji. Kita udah atur nanti insya Allah nanti begini begono, aduh lewat semua, ternyata apa, jalan ditutup. Udah selesai, tutup jalan kaki. Jadi rencana, planning, nanti mobil bisnya begini, turun begini, hilang semua karena polisi tutup, nggak bisa masuk. Wassalam udah gitu ya. Makanya sabar. Ini kayak saat, apalagi haji zaman dulu Pak, masya Allah ya. Coba bayangin Anda kalau nggak ini haji pas panasnya 50 derajat Celcius, nggak ada AC dulu Pak. Dulu haji itu sendiri-sendiri semua. Jadi masing-masing ya paling banter sekelompok orang. Nanti Mina bikin tenda sendiri, masak sendiri, semua serba sendiri. Di Arafah juga begitu. Makanya air itu bawa sendiri. Makanya ada tukang yang bawa air itu, namanya apa itu, yang suqiyah itu apa? Siqayatul haji itu dalam firman. Wa imaratul masjid. Siqayatul haji itu karena memang profesi paling menguntungkan. Nah, ada orang-orang yang bangga dengan siqayatul hajj karena dia gratiskan. Amalan mulia karena nggak ada air, diusung dipanggul. Nah, pada waktu zaman Abbasiyah, istrinya Harun ar-Rasyid namanya siapa? Zubaidah, membangun sumur. Makanya sampai hari ini disebut sumur Zubaidah, ada bekas-bekasnya. Itu dialirkan dari mata air yang dekat Taif sana. Berapa kilo? Sekian ratus kilo, 100 berapa itu. Ngalir dengan teknologi tanpa ada listrik, tanpa ada mesin. Ketika itu sudah bisa. Itu hebatnya Pak. Makanya kalau antum juga ada kesempatan, kemarin kita ke sono, ke Jordania itu kita kunjung ke benteng yang dibangun Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana dia itu bisa bikin air itu bisa naik setinggi itu dan memanfaatkan air hujan supaya nggak sia-sia. Itu ajibnya. Ya, antum nggak mudah loh Pak. Benteng itu bisa dikepung bulanan. Bagaimana tidak konsep airnya nggak habis? Itu masya Allah. Jadi teknologi pompa air itu masya Allah dialirkan di bawah Gunung Arafah yang disebut orang Indonesia Jabal Rahmah, suka foto-foto artis di situ, ngeletakin foto supaya nikahnya cerai. Itu ya karena banyak cerai juga kan.
Nah, di situ antum lihat keran ya banyak. Itu dialirkan sampai situ. Sejak itu jamaah haji mengalami berbagai macam ekspresi kesenangannya, masya Allah. Semua ngangsu di situ dari kan lumayan tuh. Nanti dialirkan ke Mina juga. Itu alhamdulillah. Cuman kalau Mina masih dekat Mekah, masih bisa diambil ke Mekah. Tapi kalau Arafah jauh, dialirkan. Makanya dia mengatakan, cangkullah, galilah sumur itu walaupun secangkul, saya harus membayar 1 dinar. Jadi per meter itu dibayar 1 dinar, karena memang harus mecah batu. Ya kan? Nggak mudah Pak antum ngelewatin, kalau ngelewatin jalan Sukabumi terus mana Bogor, enak semua itu ambil tidur itu maculnya. Itu antum batu gedenya kayak gitu dipakai alat aja itu nggak hancur. Coba bayangkan, itu sekali cangkul dijanjiin apa? 1 dinar. Itu berapa panjang. Makanya betul kata Imam Az-Zahabi di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, tidak aku temukan orang wanita paling sempurna dan paling cerdik ketimbang Zubaidah. Makanya antum lihat khalifah yang paling kuat, paling terbaik dan paling menjelajah di mana-mana itu Harun Ar-Rasyid. Karena apa? Didampingi istri yang masya Allah. Pemimpin negara manapun juga begitu. Ya, Zubaidah. Oh ya, Harun Ar-Rasyid, cuma Harun Ar-Rasyid itu dirusak oleh Abu Nawas. Cerita horor yang nggak jelas riwayatnya itu. Padahal nggak seperti itu. Ya, Harun Ar-Rasyid itu Pak, setahun ini perang, tahun depan haji. Itu tahun, karena wajib perang itu, fardhu ain. Maka pokoknya perang. Kalau udah tahun perang, mana aja yang bisa diperangi. Itu haji, semua dari mulai perdana menterinya, menteri-menterinya, jenderal-jenderalnya diajak masuk semua Makkah. Gitu, menang. Seperti Malik Zohir Shah juga begitu, yang Raja Aceh yang paling kuat itu, yang dikunjungin oleh Ibnu Battuta, yang dia temukan kerajaannya yang sangat kuat tahun 1345, dan itu Gajah Mada lagi berperan juga di Mojopahit. Dari situ Pak, Gajah Mada itu gagal menaklukkan Aceh, nggak bisa. Karena dia kuasa, tapi Aceh masih berkibar. Bahkan Raja Malik Zohir Shah itu setahun haji, setahun jihad. Nah, ketika pas Ibnu Battuta datang, itu lagi jihad ke daerah Payakumbuh, Minangkabau, itu Menangkarbau aslinya itu. Jadi ceritanya orang Jawa sama orang Sumatera adu kerbau. Kerbaunya orang Jawa gede, tanduknya melanci, menakutkan. Cuman dia lagi hamil sayangnya. Kemudian orang Sumatera itu cerdik ya. Akhirnya apa? Dia ambil kutil itu anak kebo. Ya, yang dilaparkan 7 hari, dikasih tanduk lancip terbuat dari besi, yang sekali nyenggol bisa nembus, nusuk. Wah bener. Setelah ngelihat kebo Jawa gede, susunya montok, wah langsung kudel nyerang, nendang, nyusun dia. Itu apa? Akhirnya apa? Nusuk perutnya si kebo, mati kebo Jawa. Menang kerbau Sumatera. Nah, menang kerbau Sumatera. Cuma orang Sumatera nggak bisa ngomong R, jadi kebau. Itu. Makanya samudra pasir aslinya, jadi samudra pasai, kan gitu. Orang Sumatera nggak bisa ngomong R. Yang jelas R-nya itu cuma 2, rupiah sama rendang. Nah, itu paling jelas tuh, rupiah sama rendang. Gitu. Oke.
Kalau enggak begini antum ngantuk ini soalnya ya. Wassalam. Anda belokin dikit-dikit supaya enggak ngantuk. Lanjut. Fakultu ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara. Wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun li. Nah, punya anak perempuan. Coba kalau antum jadi menantunya tuh langsung kaya. Nih, ya. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Nah. Qala la. Tuh, jadi ya terus Qultu fasyatru ya Rasulullah. Separuh. Faqal la. Qultu fathulutsu ya Rasulullah. Qala thuluts wa thulutsu katsir atau kabir. Oke. Innaka ini sebentar. Ini kaidah di dalam wasiat hibah untuk masjid, untuk dakwah, untuk sarana umum sosial dakwah. Itu paling banyak sepertiga. Itu hibah, ya. Rasulullah siapa ini? Sa'ad bin Abi Waqqas menawarkan 2/3. Jangan. Kalau separuh ya Rasulullah, jangan. 1/3. Fasulusu katsir. Karena apa? Di sana ada warisan yang punya hak waris. Atau mungkin kalau seandainya cuma anak ini satu, itu kan Masya Allah dapat setengahnya, subhanallah. Ya ternyata Allah menghendaki lain. Anak-anak lakinya Masya Allah banyak. Makanya Rasulullah, lihat nanti omongannya ini, Rasulullah nggak pernah meleset. Ya. Lanjut. Innaka antadhar warathataka aghniya'a khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Masya Allah. Warasatak, padahal cuma satu. Berarti di sini ada nanti yang Allah berikan keberkahan di dalam pernikahannya itu. Lahirlah Amir, lahirlah Umar, lahirlah Ibrahim, lahirlah Muhammad. Yang intinya untuk kemaslahatan anak cucu dari sini, sehingga la yatakaffafuna an-nas. Makanya Allah ketika berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim, kata Imam Al-Baghawi di dalam Ma'alimut Tanzil, meninggalkan anak cucu miskin-miskin. Tak boleh. Wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Makanya ikhwah sekalian, pengaruh zuhud sufi yang keliru itu mempengaruhi dunia Islam. Sejak mulai ada sufi yang itu ekspresi kebencian khulafa yang bergelimang dunia awalnya itu, sehingga muncul hadis-hadis dhaif tentang zuhud, bahkan palsu tentang zuhud. Nah itu puasaan itu bahaya. Ada yang sahih dipahami secara salah. Itu padahal tadi faktual aja, kita bicara fakta-fakta aja. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan bagaimana sekarang perkembangan anaknya Umar bin Abdul Aziz yang Masya Allah perang menjadi pendekar semua, yang awalnya miskin, yang ada pembantunya, ya, kepala keluarganya datang, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau enggak kasihkan kepada anakmu bagian dari harta Baitul Mal? Kasihan kecil-kecil, kamu mati gimana? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Wahai fulan, anakku tidak lepas di antara salah satu dua orang. Anakku soleh atau toleh. Kalau soleh, inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin. Kalau anak saya jahat, Rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Kenapa? Karena buat nopang orang pecat. Udah biarin aja. Coba anak yatim piatu, Pak, yang jaga tidak harus bapaknya kan? Dijaga oleh Nabi Khidir sama Nabi Musa. Yatim piatu hartanya. Kenapa?
karena kesolehannya. Makanya antum tinggali kesolehan, ya, nanti baru setelah itu kekayaan. Lanjut. Ya. Innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta. Ini udah temanya. Tidaklah kamu berikan nafkah, satu nafkah mencari ridha Allah, ikhlas mencari pahala dari Allah, illa ujirta 'alaiha. Nah, lanjut. Hatta ma taj'alu fi imra'atik. Subhanallah. Ini tadi kita kaitkan tadi. Istri itu Masya Allah, lihat kenapa Rasulullah mengambil sampelnya sampai kamu ketika menyuapi istri. Nah itu penting. Jadi sesekali, tapi jangan suap-suapan terus ya, sesekali istri itu disuapin. Paham gak? Iya. Ustaz Syukri, kenapa antum ketawa? Itu. Jadi subhanallah, padahal ini bukan sesuatu yang faktual, artinya nggak akan terus seperti itu, tapi ada sesekali kemesraan, ada sesekali syahwat, itu dihitung oleh Allah pahala. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan tentang masalah orang yang memberi nafkah batin mendapatkan pahala, ya Rasulullah, ayadha ahaduna syahwatahu falahu ajrun. Ya Rasulullah, ada orang yang menunaikan syahwatnya dapat pahala. Rasulullah balik, law wada'a fil ithmi alahu wizrun. Kalau diletakkan dalam hal yang dosa, dapat nggak dosa? Iya. Dari situ Pak, kita bangun. Istri itu harus kita tadi cari ketenangan sama cari perlindungan. Jadi ketenangan dibangun lewat apa? Kemesraan. Perlindungan lewat apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Dan konsekuensinya berarti antum nyari nafkah, ngasih ini itu. Apalagi duit, perempuan itu pinter nyari duit suami. Itu dikorek ini kan. Makanya pertimbangkan masalah duit itu ya, harta. Makanya sering saya katakan kelebihan perempuan di atas laki-laki itu ada 5. Satu, doyan ngomong, itu doyan ngobrol, itu pasti itu. Jarang ada perempuan ketemu bertiga nggak saut-sautan, kecuali tiga-tiganya bisu. Pasti ada aja babnya. Makanya kalau ngerumpi itu biasanya, Mbak, Masya Allah, doa dulu. Ya Allah Mbak, semoga Allah kasihkan karunia kepada kita semua, tawadhu, rendah hati ya Mbak ya. Jangan kayak Allah sebelah Mbak, Masya Allah. Udah amin lagi. Itu. Udah gitu kalau datang berdua pancingannya, Mbak, tolong dong Mbak ceritain, mumpung nggak ada orang. Berdua memang bukan orang, ketek apa, monyet ya, gitu. Udah ngobrol. Makanya kata Taufik Al-Hakim, aku dianggap di tengah laki paling cerewet, setelah sama ibu-ibu paling pendiam. Kan? Jadi laki-laki paling cerewet Pak, antum jeburi ke ibu-ibu, pendiam dia, paling pendiam di antara mereka. Kedua, doyan ngumpul. Nah itu ngumpul-ngumpul, legal dan ilegal apalagi, Masya Allah. Ngerumpi aja itu Pak. Satu pakai rekrutmen tematik, terus apa lagi, dan waktunya ada majelisnya. Itu bahkan ada yang rumpi itu janjian nyampe puncak. Mbak sambil ngopi di sana, Masya Allah. Nah di situ mulai itu ya, bicarakan suami, bicarakan tetangga, bicarakan gaji-gaji tetangga, sampai yang katanya toyol, yang korupsi, yang ini. Itu juga paling kredit mobil itu belum lunas.
Emang kalau lunas kenapa Mbak? Paling kalau lunas juga melihara tuyul. Itu ada aja sautannya itu. Itu anak lihat tahu Mbak, udah pokoknya deh luar dalamnya dia udah insya Allah BPK lebih nggak ada apa-apanya dibanding saya katanya. Untuk akhirnya Pak lonjol sampai Masya Allah. Itu yang. Nah yang ketiga, lebih mendahulukan apa daripada siapa. Beda dengan laki kan, rela mengorbankan apa untuk mendapatkan siapa. Iya enggak Pak? Iya enggak Pak Mardi? Itu Pak siapa Pak? Mbak Mardi, iya kan? Iya. Rela ngelihat apa, sawah dijual, motor digadekan untuk kawin. Lah, perempuan rela kehilangan siapa untuk mendapatkan apa? Paham nggak yang ngomongan tinggi filosofinya? Itu Ustaz Fauzi ya, paham nggak? Itu kayak di situ. Nah, yang keempat sensi. Antum sekarang diomongin teman antum, kritik, mas antum mau ngerawat badan, ngerawat baju, celana kayak shop speaker Honda juga dirawat, ngepir itu loh. Antum paling cengar-cengir. Coba ibu-ibu omongin kudungnya, wow pulang panas dingin. Oh itu baru kudung, belum jubah. Aduh mbak, jubah begini dipakai mbak, kenapa emang? Emang kenapa emang? Itu, oh, udah langsung ngadu sama bandarnya tuh. Itu sensi. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir perasa. Itu. Antum suami istri tidak jarang ketika salah faham langsung perasaan dong mas, perasaan dong. Yang laki apa? Utek no pakai utek. Punya utek nggak dong? Yang ini kelebihan perasaan, yang ini kelebihan utek. Coba kalau digabungin jadi AI kan lucu juga. Utek perasaan. Alhamdulillah. Ayo lanjut. Belum buka, tenang aja. Masih. Anak tadi dipesan kasih waktu 30 menit. Ini masih 48. Tenang aja, nggak boleh makan. Ya. Qala faqultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi. Ukhallaf. Saya kayaknya minta supaya umur saya panjang, bisa hidup setelah sahabat saya. Subhanallah, ini lagi haji wada, terkabulkan tambahnya. Ukhallafu ba'da ashabi, ya Rasulullah doakan aku bisa panjang umur, bisa bergenerasi setelah sahabatku. Dan betul Masya Allah, diberikan oleh Allah umur panjang, jadi gubernur, jadi panglima perang, Qadisiyah menang, dan dikasih wasiat Umar yang hebat toh. Gimana wasiatnya? Saat kamu berperang atas nama Allah, minta bantuan sama Allah. Jangan kamu sekali-kali bermaksiat. Kalau kamu maksiat, musuhmu maksiat, sama-sama maksiat, nggak ada alat Allah membantu kamu. Iya betul. Bertakwalah kamu kepada Allah. Kalau kamu sama-sama maksiat, musuh maksiat, apa celah Allah menolong kamu? Makanya Pak, kita itu dimenangkan. Mungkin Ibnu Hajar ini ya, subhanallah, bisa unggul sekolah-sekolah lain bukan karena fasilitas, bukan karena masalah kaitannya dengan backingin pejabat top, duitnya melimpah dolaran, ya. Kalau karyawannya keleleran, iya, bukan dolaran. Itu gurunya juga insentifnya nggak dibayar-bayar. Itu kan Ramadan ya Ramadan. Masya Allah. Udah serahkan Lailatul Qadar. Ya Allahumma ya baghiyal khair aqbil, kan gitu udah. Ya Allah, mudah-mudahan nanti kebayar. Oke. Tapi alhamdulillah prestasi anak, lulusan-lulusan yang kita tidak prediksi kayak apa sekarang. Kenapa? Karena barokahnya antum semua ikhlas.
ya, sederhana, ya, tawadhu, ngajarnya, masya Allah Pak, subhanallah, ya. Kalau kita hitung-hitung secara logika nggak masuk, apalagi ngitung logikanya SD bisa menang dari mana tuh coba? Coba dihitung dari mana tuh? Iya kan? Gimana SD? Mana kepala sekolahnya? Itu SD wali muridnya membludak, padahal gedungnya jelek. Itu masya Allah. Ini berkahnya Pak kepala sekolah ini, masya Allah. Ini cabai rawit dia kecil-kecil membahayakan, masya Allah. Jangan-jangan ngumpuli canda nih juga. Kepala sekolah TK sama SD ini bahaya, bahaya ini. Makanya harus ada pengawasan khusus. Itu. Karena diam-diam terbongkar ternyata. Itu. Jadi masya Allah, makanya di sini ikhwah sekalian, jadilah seperti wasiatnya Umar bin Khattab, jangan maksiat, jangan melakukan pelanggaran di sini. Jadikan pondok ini seperti lautan, yang najis pasti minggir. Udah bilang pondok itu lautan Pak, yang najis minggir, yang kotor minggir. Karena apa? Allah yang malaikat ditugaskan di sini jaga ini harta orang-orang susah, ini kekayaan orang-orang yang mengamanahkan anaknya di sini ini didapatkan dari keringat gobios Pak, masya Allah. Coba dibelain kerja sampai Cina nyukulain anaknya 3 di sini, 3 kali 4 berapa? Antum bisa nggak matematik? 3 kali 4 berapa? Nah, antum sekarang main-main, udah jangan di sini antum, tenggelam. Antum main-main tenggelam di lautan. Yang serius, insya Allah serius. Kita semua diamanahkan anaknya orang 2000 ini, nggak main-main Pak. Dari Sumatera, Kalimantan, itu pesawatnya aja berapa sekarang? Ayo ngitung. Yang mau mudik itu kan nggak bisa beli tiket kan, mahal. Itu coba bayangkan nengok anak Papua itu 9 juta. Antum bikin main-main di sini. Aduh, nggak amanah banget. Kasihan Pak, orang percaya sama kita, antum khianati kepercayaan itu. Wa idza tumina khana, kan berarti kalau nggak sirut. Makanya kenapa Rasulullah dikatakan kalau dia itu tidak menyampaikan risalah faqad khana, gitu kan? Faqad khana risalah, khianat. Kenapa? Enggak menyampaikan apa adanya, padahal Allah mengatakan ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika fa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Udah kok, khianat. Lanjut Ustaz. Qal innaka lan tukhallafa fata'amala amalan tabtaghi bihi wajhallahi illa izdatta bihi darajatan wa rif'atan. Masya Allah, iya. Kemenangan Qadisiyah menjadikan Sa'ad bin Abi Waqqas, masya Allah, rif'ah, diangkat derajatnya oleh Allah dunia akhirat. Terus wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadarra bika akharun. masya Allah. Berapa banyak tentara ribuan yang menang di Qadisiyah mendapatkan harta ghanimah melimpah dan merugikan orang-orang kafir yang kalah di Qadisiyah. Yadurru bikal akharin. Betul. Masya Allah, Eropa Pak, kalang kabut, habis kekayaannya yang dikumpulkan beratus-ratus tahun, dikuras habis di perang Qadisiyah itu. Itu nanti kita akan cerita khusus Qadisiyah. Nanti ada bab Maghazi, nanti insya Allah 15 tahun lagi nyampe Maghazi. Ya. Ya udah campur. Ketika itu sudah mulai ada percampuran karena ini jadi ngurus sejarah, jadi antum nanya. Jadi sejak Bukhednasor menang Persia itu Pak, maka Eropa itu di bawah kekuasaan dan Romawi sudah di bawah kekuasaan Bukhednasor. Itu
menyatu. Nanti makanya ghulibatir rum fi adnal ardi itu sudah mulai menyatu Eropa sama Persia, karena kalah kan, habis kalah. Nanti insyaallah kapan-kapan kita sejarahkan sendiri. Tapi Masya Allah, Qadisiyah dan perang yang spektakuler, Pak. Seluruh imperator atau imperium atau kekuatan superpower rontok di zaman itu di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Rontok. Karena rontoknya Persia sudah otomatis, karena ketika itu Romawi sudah mulai melemah di bawah bayang-bayang Persia. Udah habis, Masya Allah. Itu apalagi Yarmouk, terus Qadisiyah, Masya Allah, bertubi-tubi. Makanya sampai ketika nenteng kunci istananya itu Persia juga, Romawi juga, dipanggil itu Suraqah ibnu Naufal yang dijanjikan akan membuka istana Persia dan Romawi itu. Masya Allah. Wallah. Lanjut, Ustaz. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala a'qabihim. Masya Allah, ya. Walakinil ba'isu Sa'ad bin Khawlah. Sa'ad bin Khawlah ini dirisa oleh Rasulullah, ya, disayangkan oleh Rasulullah, ya. Ini menunjukkan ghibah itu dibolehkan untuk maslahah. Sa'ad bin Khawlah, ya. Kenapa? Karena beliau menolak hijrah mentah-mentah, nggak mau keluar dari Mekah, karena hanya meyakini Mekah itu negeri yang paling utama di seluruh muka bumi. Nggak mau, disayangkan. Kalau sekarang maslahat keluarnya seperti Sa'ad ada lebih utama. Akhirnya Sa'ad bin Khawlah ini wafat di Mekah. Makanya ngomongnya Rasulullah apa tadi? Ngomongnya Ba'is itu jelek sebenarnya. Antum nggak ganti nama nih. Ba'is itu artinya nasibnya kurang mujur. Coba. Ya, mana? Emosi. Itunya, tulisannya. Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Doakan, karena Masya Allah, Pak, sahabat Nabi itu ketika saat haji wada jumlahnya berapa? 120.000. Yang dikubur di Baqi itu cuma 50.000. Berarti sisanya itu semua wafat di luar Madinah. Itu. Walakinal ba'is Sa'ad ibnu Khawlah. Mungkin antum Z ya. Ba'is. Ba'is. Ya, masalah penyakitnya lidah Indonesia Jawa ya. Semua di Ba'is itu membangkitkan. Berarti adiknya Imam Mahdi antum. Ya, udah. Jadi ya bawa-bawa dikit lah Imam Mahdi ya. Karena itu nanti akan membangkitkan umat. Ya. Innallaha, ini betul. Innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si mi'ati kulli sanatin rajulun man yujaddidu lahadina. Allah akan mengutus pada setiap penghujung 100 tahun itu orang yang ba'ith. Nah, termasuk antum mudah-mudahan. Ba'ith. Ya, oke. Udah selesai? Udah, sekarang kita pentokkan 30 menit untuk tanya jawab. Silakan. Nah, nanti ba'dal id kita bahas ini ad-dinun nasihah ya. Mas, ad-dinun nasihah. Ya, silakan. Bismillah. Wassalatu sama Rasulillah. Gini Ustaz, pertanyaan. Jadi
Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan di dalam Fathul Bari, beliau membawakan perkataan Imam Al-Qurtubi, afada mantuquhu annal ajra fil infaqi innama yahsulu bi qasdil qurbati sawa'an kanat wajibatan aw mubahatan, wa afada mafhumuhu anna man lam yaqsidil qurbata lam yujar lakin tabaro azimmatahu minan nafaqatil wajibah li'annaha ma'qulatul ma'na. Ya, Pertanyaannya ini, jadi misalnya seorang itu, misalkan dia berniat ya bersedekah, misalkan dia punya harta yang mencapai nisab dan juga lewat haulnya, lalu dia mensedekahkan hartanya entah mungkin ke kerabatnya atau selain kerabatnya gitu ya, dengan niat sedekah yang bukan sedekah wajib yaitu zakat, tapi dia sedekahkan hartanya yang sebesar nisabnya itu. Ini apakah maksudnya kewajiban zakatnya gugur saat gitu? Artinya ada orang ngasih sedekah ke istri, ya misalkan istri atau kerabatnya atau siapapun gitu ya. Intinya gini, zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi, dan sedekah itu tidak boleh diberikan kecuali kepada orang miskin. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Aini di dalam Umdatul Qari, as-sadaqatu lil fuqara. Makanya istilahan sedekah itu adalah fuqara. Namun di sini dipakai nafkah dengan istilah sedekah, kata para ulama majazan. Majaz. Jadi di sini al-musyabbah, nafkah yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada keluarganya itu seperti sedekah. Musyabbah bih sedekah. Tasyabuh bainahuma apa? Sama-sama dikeluarkan secara sukarela tanpa ada imbalan. Namun yang satunya wajib, yang satunya sunnah. Nafkah itu wajib, ini sunnah. Itu aja. Makanya kalau kita ditanya mana yang muqaddam, ya al-wajib muqaddamun 'ala sunnah. Itu ya. Seperti itu. Oke? Ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan yang ingin saya tanyakan Ustaz, memang sebagaimana kita ketahui bahwa sedekah itu kan memang bisa mendatangkan rezeki seperti itu Ustaz. Siap. Nah, apakah niat sedekah untuk memancing rezeki atau mendapatkan rezeki seperti itu Ustaz? Niatnya seperti itu, apakah dibolehkan atau justru memang menurunkan derajat iman kita Ustaz? Kita harus bedakan antara motivasi dengan tujuan. Tujuan kita di dalam infak adalah yabtaghi bihi au biha wajh Allah. Tapi motivasi kita boleh. Ini kan tadi tujuan utama ya, nyuapin istri, paham? Adalah apa? Mencari ridha Allah. Tapi apa? Sambil lalu motivasinya nyari perhatian. Nyari apa? Kok nggak ada yang ngelanjutin ini? Nggak ada pengalaman emang Mas? Nyari apa? Nyari simpatisan, supaya istri simpati, keluluh hati, rayuan, ya walaupun gombal dikit-dikit kan lumayan, gitu loh. Jadi motivasi boleh, itu, paham? Mana yang tanya? Gitu Mas ya, itu. Antum contoh sekarang, saya belajar bahasa Arab, motivasi saya agar bisa kuliah di Saudi, karena mau daftar, motivasi. Tujuan saya lillah. Tapi saya termotivasi untuk belajar bahasa Arab ini apa? Ingin bisa kerja di Aramco. Umpamanya, akhirnya kursus bahasa Arab. Saya ingin kerja di mana? Masjidil Haram.
mau ada lowongan kerja jadi ambil Masjidil Haram, belajar bahasa Arab, nggak apa-apa. Motivasi saya supaya bisa kerja di mana Masjidil Haram, nanti biar umroh gratis, dan apalagi jadi apa namanya, jadi tukang keliling servis di sekitar Ka'bah itu, tiap hari tawaf tuh. Tinggal niat aja itu, mulai Hajar Aswad, Bismillah, Allahu Akbar, udah. Iya, tawaf 7 kali, selesai kelilingan. Itu ada karyawan yang muter aja itu, Pak. Itu Masya Allah, enak tuh. Antum mudah ibadah. Dan kata Rasulullah SAW, man tafa bihadzal baiti sab'an summa yusalli rak'ataini kana ka'idki raqabatin. Siapa yang tawaf 7 kali kemudian salat seperti memerdekakan budak. Itu. Oke. Saya kira itu udah pas 30. Yang lainnya ditunda setelah mudik. Ya, insyaallah. Alhamdulillah, kita doakan muhsinin hari ini yang Masya Allah Ummu Alif memberikan buka puasa untuk kita ini. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan hidupnya, usahanya, dan juga seluruh hal-hal yang urusannya, ya. Dan mudah-mudahan juga ini pertemuan kita terakhir, kita anggap ini semacam stadium general, ya, udah, karena habis ini juga anak mau ngantri jamaah umroh, jadi mungkin nggak ketemu lagi. Ini kita anggap pertemuan terakhir sebelum libur Ramadan. Dan saya pesankan untuk yang mau pulang juga hati-hati di jalan, mudah-mudahan bisa kembali sehat walafiat, selamat. Dan juga kita beritahu tahun ini tidak ada THR kecuali kita bayar separuh, ya. Gimana Ustaz Zaki? Ya. Astagfirullah. Ya udah, wah, gue disumpahin orang banyak puasa lagi, ya. Udah kagak jadi deh. Dah, mudah-mudahan lancar semuanya, dan doakan walaupun yayasan dalam kondisi yang sangat krusial dan prihatin, tapi hanya butuh dari doa-doa antum. Mudah-mudahan cepat kita melesat, maju, dan menjadi Ibnu Hajar pada tingkat 100 terbesar di papan nasional. Itu, ya, targetnya itu. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.